alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kota Shrek. Sansi, kenapa kamu kembali? Bebe heran ketika dia melihat Susansi. Bukankah kau seharusnya berada di Dowling City? Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte kami telah dikirim. Kenapa kamu kembali? Kenapa kalian semua kembali? Petik 2. Bebe tercengang ketika dia melihat semua rekan satu timnya. Susansi terkekeh dan berkata, siapa yang mau tetap di tempat itu? Saya akan menjadi gila. Bebe, dengarkan aku dan kamu akan mengerti. Petik 2. Dia menceritakan bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya berhasil memasuki kota Dowling, dan menjelaskan bagaimana dia berhasil menstabilkannya. Dia juga menyebutkan bagaimana dia seorang pangeran, serta berbagai hambatan yang mereka hadapi di sana. Setelah mendengar ceritanya, ekspresi Bebe segera berubah suram. Masalah internal di Dowling City telah mencegah Susansi dari menaiki barang-barangnya. Mereka masih mengalami kekacauan internal pada saat seperti itu. Bebe hanya tampak sedikit lebih lega ketika Susansi menyebutkan bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menyelamatkan mereka pada saat yang paling kritis. Kamu juga benar-benar tidak berguna. Kalian semua bahkan tidak bisa berurusan dengan 5 title Douluo. Sansi, itu bukan ide yang buruk bagimu untuk kembali juga. Pergi dan berkultivasi. Jangan keluar sampai Anda menjadi Douluo berjudul. Bentak Bebe. Susansi mendengus dan menjawab, apakah kamu pikir sangat mudah untuk menjadi Douluo berjudul? Tentu saja tidak. Jangan bilang kau. Petik 2. Bebe tertawa kecil, dan sedikit senang ketika dia berkata, saya merasa baik. Untuk beberapa alasan, kecepatan kultivasi saya telah meningkat secara signifikan sejak Xiao Ya dirawat. Ini telah meningkat dengan pesat. Xiao Ya juga membuat terobosan. Dia baru saja pergi ke Pagoda Roh beberapa hari yang lalu dan bergabung dengan Kaisar Blue Silver. Sekarang, kita memiliki 2 titel Douluo lagi di Tangsek. Itu sebabnya kalian semua harus bekerja lebih keras. Baiklah, jika Junior dan Wutong kecil muncul pada saat yang sama, apakah itu berarti Wutong benar-benar sehat? Petik 2. Susansi tertekan saat melihat Bebe. Kultivasi mereka telah serupa selama ini. Sekarang Bebe menjadi title Douluo, dia benar-benar mendapat pukulan besar. Ya, Wutong tidak hanya baik, tetapi dia bahkan telah membuat terobosan dengan Junior kecil. Dari kata-kata kecil Junior, sepertinya mereka berdua Douluo transenden. Anda hanya Douluo berjudul. Apa yang harus dipamerkan? Nanan, mari kita pergi dan membuat terobosan juga. Kali ini, aku tidak akan keluar sampai aku menjadi titel Douluo. Tunggu sebentar. Bebe menarik Susansi ke satu sisi dan bertanya kepadanya tentang semua yang terjadi di Dowling City secara mendetail sekali lagi. Setelah dia memverifikasi bahwa Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte telah tiba dan Sue Lingsun ada di sana untuk membantu, dia membiarkan Susansi pergi. Namun, dia belum mengizinkannya untuk berkultivasi. Dia menariknya ke Akademi Shrek terlebih dahulu. Penting untuk memberitahu Akademi apa yang terjadi di Kekaisaran Dowling. Hal-hal di kota Shrek jauh lebih santai setelah Kekaisaran Sun Moon pergi. Para elit dari Kerajaan Star Luo dan Dowling juga mundur. Kota Shrek sudah mendapatkan kembali kedamaiannya. Tentu saja, semua ini ada di permukaan. Tidak ada yang tahu kapan pasukan Kekaisaran Sun Moon akan muncul sekali lagi. Mereka juga tidak tahu siapa target mereka selanjutnya. Melihat situasi di benua ini, tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat melonggarkan penjagaan mereka. Haha, suara tawa lembut terdengar. Juzi menutupi mulut kecilnya dan tidak bisa menahan tawa lagi. Ada 2 orang di depannya. Mereka benar-benar ditutupi oleh alat jiwa berbentuk manusia berwarna merah. Hanya helm mereka yang lepas, memperlihatkan penampilan wajah mereka. Salah satunya adalah Tang Wutong yang menawan dan menakjubkan. Rambutnya yang panjang berwarna merah muda kebiruan dan alat jiwa berbentuk manusia yang merah menyala sangat kontras. Ini membuatnya tampak lebih menggairahkan. Orang lain lebih menarik. Huo Yuhao adalah orang lain dalam alat jiwa berbentuk manusia. Dia belum merias wajah, namun, alat jiwa berbentuk manusia dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion dirancang sesuai dengan sosok wanita.
Meskipun alat jiwa berbentuk manusia yang diperoleh Juzi untuk Huo Yuhao pernah menjadi milik seorang insinyur jiwa perempuan dengan tubuh yang agak besar, masih ada perbedaan besar antara sosok perempuan dan laki-laki. Misalnya, baju besi dada sedikit mencuat keluar, dan merah menyala. Ketika Huo Yuhao memakainya, itu tampak agak aneh. Bahkan Tang Wutong tidak bisa menahan tawa pelan. Apa yang lucu? Aku tidak bisa memakainya, kan? Saya hanya bisa menggunakan imitasi saya untuk menghasilkan satu. Huo Yuhao membentak dan hendak melepas alat jiwa berbentuk manusia. Jangan, tidakkah Anda menyebutkan bahwa individu yang sangat kuat akan dapat menyadari jika Anda mengubah sosok Anda atau menyembunyikan diri? Selain itu, saya tidak tahu alat jiwa apa yang ada di Radiant City. Jadi, lebih baik bagi Anda untuk memakainya. Kami tidak akan menertawakanmu lagi. Setelah Anda memakai helm, siapa yang tahu Anda ada di dalam? Petik 2. Namun, itu terlalu berlebihan, kata Huo Yuhao, geram. Haha, Tang Wutong tidak tahan lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Seberapa konyol bagi seorang pria untuk memakai alat jiwa berbentuk manusia wanita? Bahkan jika dia mengenakan helm, mereka masih tahu bahwa dialah yang ada di dalam. Huo Yuhao memelototi Tang Wutong seolah-olah dia mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengannya ketika mereka kembali. Juzi bergegas beberapa langkah ke depan, karena dia takut dia akan kembali pada kata-katanya. Dia secara pribadi membantunya memakai helmnya, menutupi penampilannya. Itu jauh lebih baik setelah dia menutupi wajahnya. Tang Wutong tersenyum ketika dia berkata, seorang prajurit wanita yang menakjubkan. Kamu terlihat sangat baik seperti ini. Saat dia berbicara, dia juga mengenakan helmnya. Alat jiwa berbentuk manusia ini tidak berpengaruh pada Tang Wutong. Semua alat jiwa berbentuk manusia dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion ditingkatkan oleh api, dan dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa tipe api. Meskipun Tang Wutong tidak memiliki kekuatan jiwa tipe api, kekuatan jiwa tipe cahayanya masih bisa menunjukkan beberapa karakteristik tipe api. Ini sebabnya dia bisa menggunakan alat jiwa ini juga. Meskipun itu tidak banyak meningkatkannya, itu tidak melemahkannya. Huo Yuhao lebih tragis. Tidak hanya alat jiwa berbentuk manusia ini tidak cocok untuknya, tetapi juga bertentangan dengan kekuatan jiwa es tertingginya, meskipun dia bisa mengendalikannya menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Dia hanya merasa lebih baik dengan mengubah mata rohnya. Namun, tidak ada di dalamnya untuk membantu kelincahannya. Oke, mari kita lakukan seperti ini. Kalian berdua akan mengikuti saya setiap saat, seolah-olah Anda adalah pengawal saya. Anda bisa mempercayai semua pengawal saya. Tidak ada yang akan mencurigai Anda jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Juzi berkata dengan serius pada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tentu saja, dia masih tidak bisa menyembunyikan hiburan di matanya. Huo Yuhao memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Juzi berjalan di depan Huo Yuhao dan tersenyum. Apakah Anda pikir saya bertindak bertentangan dengan minat saya sendiri? Kami jelas musuh, tapi kami bekerja sama. Petik 2. Tentara bergerak sangat cepat. Ketika dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa, mereka berjalan lebih cepat daripada tentara lain dari 3 kerajaan dari Douluo kontinen asli. Beberapa gerbong didorong menggunakan botol susu, dan mereka bahkan bisa membawa cukup banyak tentara. Setelah beberapa hari pengamatan, Huo Yuhao memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keuntungan Kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi alat jiwa. Seperti yang dia duga, semakin banyak teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon sedang digunakan pada orang biasa sekarang. Meskipun botol susu mahal dan hanya bisa dioperasikan melalui kekuatan jiwa dari para penguasa jiwa, itu bukan lagi mimpi bagi orang-orang biasa untuk menjadi penguasa jiwa di masa depan, mengingat bahwa sudah ada permulaan seperti itu. Ini adalah keuntungan nyata Kekaisaran Sun Moon. Tidak heran Juzi berani berjanji untuk tidak menyerang Bintang Luo dan Kerajaan Dowling dalam 10 tahun berikutnya setelah dia membunuh Su Tianran. Dia percaya diri, kedua kerajaan tidak akan mengejar ketinggalan dalam hal teknologi alat jiwa dalam 10 tahun. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup. Juzi secara alami jauh lebih tenang dibandingkan yang lain. Dia duduk di gerbongnya, tetapi dia kadang-kadang mengangkat tirai untuk melihat apa yang ada di luar. Matanya akan secara alami melayang ke tempat Huo Yuhao yang mengenakan pakaian wanita berada.
Meskipun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi, Huo Yuhao masih bisa mengatakan dari matanya bahwa dia tertawa jauh di dalam hati. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao dihukum dengan cara ini. Faktanya, Juzi bukan hanya orang yang bermula dari Huo Yuhao. Tang Wutong juga tertawa bahak secara berkala, meskipun dia sudah berkali-kali diperingatkan oleh insinyur jiwa yang bertanggung jawab atas disiplin militer. Oleh karena itu, sementara Huo Yuhao sangat kecewa dengan izin yang diterimanya, Juzi sebenarnya sangat senang karenanya. Meskipun Huo Yuhao baru-baru ini menyebabkan banyak masalah di atasnya dan membuatnya marah beberapa kali, ketidaksenangan di hatinya perlahan-lahan meleleh karena kehadirannya di sekitarnya. Terlebih lagi, dia berharap jalan yang mereka lalui ini tidak akan pernah berakhir. Paling tidak, ini berarti dia akan bisa tinggal di sisinya. Dia merasa senang bertemu dengannya setiap hari. Juzi bertanya-tanya mengapa dia tidak merasakan hal yang sama ketika mereka kembali di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang tidak terlalu jauh dari Juzi. Bagaimanapun, mereka seharusnya menjadi penjaga pribadinya. Saat ini, Huo Yuhao pasti merasa tidak nyaman dengan alat jiwa berbentuk manusia yang tidak cocok dengan tubuhnya. Meskipun dia tahu itu terutama psikologis daripada ketidaknyamanan fisik, dia tetap merasa frustrasi dengan pakaiannya. Dia terus-menerus mencoba untuk melepaskan aura es tertinggi untuk melawan fluktuasi unsur tipe api yang datang dari alat jiwa berbentuk manusia. Xiao Yu, bisakah kamu datang ke sini? Juzi, yang terbang di udara, tiba-tiba berbalik dan melambai pada Huo Yuhao. Xiao Yu adalah nama yang dia berikan padanya. Setiap insinyur jiwa dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion tahu bahwa marshal mereka sangat menyukai Xiao Yu. Kriteria seleksi untuk insinyur jiwa dalam Legion Insinyur Jiwa sangat ketat. Ini terutama berlaku untuk penjaga pribadi marshal. Karena Juzi adalah orang yang seharusnya memilih sendiri penjaga pribadinya, tidak ada yang tahu latar belakang Xiao Yu. Bahkan, mereka bahkan tidak tahu seperti apa dia, karena dia selalu memakai alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao terbang ke arah Juzi dengan enggan sebelum mengirim pesan. Ada apa denganmu? Juzi mengangkat pelindungnya saat dia mendekati Huo Yuhao sebelum tersenyum padanya. Saya lapar, aku ingin kamu menyiapkan makanan untukku. Saya mendengar keluarga Anda telah memberikan resep untuk ikan bakar yang enak. Petik 2. Tidak, aku tidak akan. Huo Yuhao menjawab dengan dingin. Ini bukan pertama kalinya Juzi mencoba membuat hidupnya sulit. Sejak dia menjadi pengawal pribadinya, dia telah membuat segala macam permintaan yang sulit. Tentu saja, Huo Yuhao tahu bahwa dia hanya melakukan ini untuk lebih dekat dengannya. Namun, inilah tepatnya mengapa dia sangat waspada terhadapnya. Faktanya, Huo Yuhao sangat menentang untuk menyerah pada tuntutannya. Tiba-tiba, Huo Yuhao mendengar suara Tang Wutong di telinganya. Silakan dan bakar ikan untuknya. Huo Yuhao terkejut, dan berbalik untuk melihat Tang Wutong. Tang Wutong masih terbang dengan sangat santai. Sepertinya dia tidak marah sama sekali. Kapan dia menjadi begitu murah hati? Apakah dia masih Tang Wutong yang saya tahu? Huo Yuhao agak ragu tentang kata-katanya. Tidak apa-apa, saya benar-benar tidak keberatan. Namun, Anda harus memberitahu dia bahwa saya ingin bagian dari ikan bakar. Saya sangat merindukan ikan bakar yang biasa Anda buat. Tang Wutong mengungkapkan niat sejatinya. Sepertinya gadis ini juga menginginkan makanan. Dibandingkan dengan sikapnya terhadap Juzi, Huo Yuhao sangat bersedia menyiapkan ikan bakar untuk Tang Wutong. Selama itu yang dia inginkan, Huo Yuhao pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginannya. Juzi mengerutkan kening dan menjawab, jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi permintaan sekecil itu, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk bekerja sama dengan Anda? Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan ini untuk mengancamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa itu cukup efektif. Tentu saja, Huo Yuhao juga telah memberikan penolakan yang jelas jika permintaannya terlalu banyak. Oleh karena itu, Juzi tidak memiliki harapan tinggi bahwa dia akan menyetujui setiap permintaannya. Namun, yang sangat mengejutkannya, Huo Yuhao benar-benar mengangguk setelah ragu-ragu sebentar. Baik. Tapi Wutong dan aku juga harus mendapat bagian dari ikan itu. Dia sengaja menambahkan dirinya ke dalam gambar hanya agar Juzi tidak akan menolak kondisinya secara langsung. Tentu, Juzi menjawab tanpa ragu-ragu.
Huo Yuhao bisa tahu bahwa dia berada di atas bulan dari sorot matanya. Apakah ini benar-benar diperlukan hanya untuk makan beberapa ikan bakar? Apakah dia masih permaisuri dewa perang yang tak terkalahkan yang saya tahu? 1 jam kemudian, Juzi memerintahkan kelompok itu untuk menetap di tepi sungai besar. Menangkap ikan adalah sepotong kue untuk para insinyur jiwa. Segera, beberapa ikan segar disajikan di depan Juzi. Para jenderal dan insinyur jiwa semuanya telah menetap di tempat yang cukup jauh dari tempatnya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah jika kedua jenis kelamin dapat tinggal di tempat istirahat yang berbeda. Oleh karena itu, Juzi tidak perlu berbagi makanan yang akan disiapkan oleh Huo Yuhao. Karena Huo Yuhao mengenakan alat jiwa berbentuk manusia, ia hanya bisa menggunakan bagian tangannya yang terbuka untuk menyiapkan ikan. Dia mampu membersihkan ikan dan menghilangkan sisik mereka dalam waktu singkat. Huo Yuhao sudah sangat akrab dengan proses memanggang. Dia mampu membuat rak dalam waktu singkat. Segera, kedua wanita itu bisa mencium aroma ikan bakar. Juzi secara alami mengambil ikan pertama. Setelah menggigitnya yang pertama, dia tidak bisa tidak melihat ke atas untuk memuji Huo Yuhao. Matanya membelalak tak percaya ketika dia mengangguk dengan marah untuk menyatakan kepuasannya dengan ikan bakar Huo Yuhao. Ikan kedua ditawarkan ke Tang Wutong. Dia hanya duduk di samping dan menikmati ikan yang dipanggang Huo Yuhao untuknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita cenderung memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada pria dalam hal makanan enak. Kedua wanita itu melahap ikan bakar Huo Yuhao seperti urusan siapapun. Mungkin itu karena kekuatan bertarungnya yang lebih besar, tetapi Tang Wutong tampaknya memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada Juzi. Sementara Tang Wutong masih meraih ikan bakar berikutnya, Juzi sudah kenyang. Selama waktu ini, Huo Yuhao juga makan beberapa ikan bakar. Namun, dia benar-benar tidak perlu makan banyak di kultivasinya saat ini. Bahkan jika dia pergi tanpa makan apapun selama beberapa hari, dia masih akan baik-baik saja. Juzi bersandar pada pohon besar di belakangnya saat dia melirik Tang Wutong, yang duduk tidak terlalu jauh darinya. Apakah kamu tidak cemburu karena dia membuat ikan bakar untuk aku makan? Tang Wutong menggelengkan kepalanya sambil terus makan ikan bakar dengan gembira. Huo Yuhao berjalan ke arahnya sebelum menyeka minyak di sudut mulutnya dengan sapu tangan yang bersih. Tang Wutong mendongak dan melontarkan senyum bahagia padanya. Meskipun Juzi tidak dapat melihat ekspresi Huo Yuhao karena pelindung di wajahnya, dia masih bisa membayangkan tatapan penuh kasih di matanya. Dia hanya bisa berkata dengan cemburu, "Aku tidak percaya kamu tidak cemburu sama sekali. Saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menghargai pria Anda. Jika Huo Yuhao adalah lelaki saya sebagai gantinya, saya pasti tidak akan mengizinkannya menyiapkan makanan untuk wanita lain." Petik 2. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Juzi. Ini benar-benar bukan apa-apa. Selain itu, hal-hal yang dia berikan kepada saya selalu berbeda dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Petik 2. Berbeda? Apa bedanya? Seperti yang diduga dari Juzi, dia memperhatikan dengan cermat cara Huo Yuhao memanggang ikan. Dia memastikan bahwa dia telah mengikuti prosedur yang sama persis untuk kedua ikan mereka. Karena itu, dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong mengulurkan ikan bakar di tangannya ke Juzi dan berkata, "Karena kamu sangat menyukainya, mengapa kamu tidak mencoba ikan yang dia berikan padaku?" Saat dia berbicara, dia menelusuri kembali lengannya dan melepaskan sepotong ikan untuk Juzi. Tang Wutong memutuskan untuk tidak begitu murah hati. Juzi mengambil sepotong ikan dari Tang Wutong dengan curiga. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak memakan sisa-sisa rakyat jelata sebagai permaisuri dewa perang yang kuat. Namun, rasa ingin tahu dan kasih sayang dalam dirinya akhirnya memenangkannya saat dia memasukkan potongan itu ke dalam mulut. Juzi hanya membutuhkan beberapa gigitan untuk terpana oleh rasanya. Dia duduk diam saat dia menatap kosong ke ruang di depannya. Rasa di mulutnya benar-benar keluar dari dunia ini. Daging ikannya empuk dan berair. Tampaknya memiliki semacam energi khusus. Meskipun rasanya kurang mirip dengan daging yang dia makan sebelumnya, energi khusus inilah yang membuat dagingnya begitu istimewa. Seolah-olah seluruh ikan bakar telah ditingkatkan. Sementara itu, Tang Wutong terus memakan ikan bakar miliknya.
Dia masih memiliki ekspresi bahagia yang sama di wajahnya saat dia menikmati setiap gigitan. Juzi tertegun cukup lama sebelum dia akhirnya menelan ikan di mulut. Pada saat itu, dia merasakan kepuasan luar biasa memenuhi seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dibawa ke pelukan yang hangat dan penuh kasih. Apa yang kamu tambahkan ke ikan panggangnya? Juzi menoleh dan bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao berbicara dengan jelas, Anda telah memperhatikan saya saat saya memanggang ikan. Anda harus cukup tahu bahwa saya tidak memvariasikan prosedur saya karena Tang Wutong atau Anda. Petik 2. Namun, mengapa rasanya berbeda? Apalagi rasanya jauh lebih enak. Saya tidak peduli, saya ingin ikan seperti itu juga. Juzi berbicara dengan kejam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf, tapi saya rasa saya tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Saya tidak peduli, saya juga menginginkannya. Juzi praktis berteriak pada Huo Yuhao. Bahkan, dia sangat keras sehingga beberapa insinyur jiwa dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion yang menjaga daerah itu berbalik untuk memastikan bahwa marshal mereka baik-baik saja. Juzi melambaikan tangannya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja. Dia mencoba memperlambat napasnya saat melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya untukku? Sekarang, suaranya melunak. Huo Yuhao menghela nafas lembut sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan untuk menjelaskan mengapa saat dia memalingkan muka. Tang Wutong berdiri dan menghabiskan ikan bakar di tangannya sebelum menjelaskan kepada Juzi, emosinya berbeda. Anda harus berhenti mempersulitnya. Dia tidak sengaja melakukannya. Dia hanya memiliki emosi yang berbeda ketika dia memanggang ikan untuk kita. Oleh karena itu, rasanya masih akan berbeda, meskipun dipanggang dengan cara yang sama. Itu sebabnya saya tidak pernah terlalu khawatir bahwa dia memanggang ikan untuk Anda. Kecuali saya mau membagikan ikan bakar saya untuk Anda tidak akan pernah bisa merasakan rasa cinta. Petik 2. Tang Wutong berjalan menuju Huo Yuhao sebelum dia bersandar ke tubuhnya. Ikan bakar itu sangat lezat. Aku cinta kamu. Huo Yuhao dikejutkan oleh kalimatnya yang pendek dan sederhana. Ini adalah pertama kalinya Tang Wutong mengungkapkan cintanya kepada Huo Yuhao di depan orang lain. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wutong berusaha membuat Juzi kesal, dia yakin bahwa dia berarti setiap kata yang dia katakan kepadanya. Aku juga mencintaimu, kata Huo Yuhao. Jantungnya sudah meleleh setelah mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Air mata mulai mengalir di wajah Juzi dengan cara yang tak terkendali saat dia melihat mereka memeluknya. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Wutong mengizinkannya memanggang ikan untuknya. Dia tidak berusaha bersikap baik, juga tidak lapar. Dia hanya ingin menunjukkan padanya bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut Huo Yuhao darinya. Dia akhirnya mengerti itu bukan karena Tang Wutong tidak cemburu padanya. Bahkan, Tang Wutong selalu cemburu padanya. Dia berusaha menurunkannya dengan cara sekuat mungkin. Meskipun Juzi tahu bahwa dia harus kuat di saat-saat seperti ini, dia tetap menangis. Jadi bagaimana jika saya berhasil menaklukkan seluruh benua? Saya masih kehilangan dia. Selama dia meninggalkan hatinya bersamanya, aku tidak akan pernah punya kesempatan. Air matanya mengaburkan visinya. Juzi berbalik dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan pelindung sebelum berjalan ke samping tanpa suara. Dia mulai berjalan menjauh dari mereka saat dia tetap diam.